Nah, pemirsa juga Dea, sudah jam sahur nih. Kira-kira kita masak apa nih? Tapi masak apa ya di sini? Kita udah nggak masak nih, Nggak tapi masak ada ya. senior kita, senior anchor kita, CNN Indonesia, ada Eva Yunizar yang akan memberikan kita kira-kira inspirasi apa. Kita lihat ke Kita belakang. intip sahur dari senior anchor CNN Halo Mbak Indonesia. Eva. Yunizar. Wah, cantik banget loh pakai Selamat kimono pagi. bunga-bunga loh. Waalaikumsalam. Ini nih masakin buat Dea sama Heranov nih. Wah, ini menunya apa nih Mbak Eva? Aduh, menunya standar sih ya, karena memang di keluarga aku memang semuanya sukanya masakan ini, masak nasi goreng, campur-campur nih. Ini kurang tinggal satu bumbu lagi nih. Ini apa nih yang terakhir nih bumbunya? Saus tiram, biar ada terasa. Toppingnya apa tuh Mbak Eva? Aduh, cuma pakai sosis aja sih. Kadang-kadang juga apa namanya kalau ada misalnya malam-malam gitu ya ayamnya nggak habis atau apa, ya udah deh campur semuanya di sini. Astaga, ya kayaknya nggak cuma ini ya, nggak cuma Mbak Eva ya yang campur-campur ya. Kayaknya kita campur-campur Campur tuh. rasa ya. Soalnya kan kalau lagi puasa biasanya kan pada saat buka itu kan nggak banyak beli makanan nih atau banyak disediain makanan, tapi kan perut nggak cukup ya, nggak muat kan. Jadi masih ada sisa-sisanya tuh. Nah biasanya bisa dimanfaatin di saat sahur, bisa buat campuran makanan, atau mungkin dipanasin lagi yang lebih gampang. Gitu. Ini memasak nasi goreng ada filosofinya Mbak, atau gimana? Apakah Ada setiap tahun memang suka bikin nasi goreng setiap sahur, Eva? Oh, benar. Karena memang kebetulan anakku tuh kan ada yang sekarang masih SD, yang satu juga remaja. Nah sama sih sebenarnya, ini sebenarnya requestan suami. Karena kalau nasi goreng itu kan makannya gampang ya, jadi udah nggak usah apa namanya masukin lauk yang lain-lain gitu kan, semuanya udah dari situ gitu ya. Kalau hari ini kebetulan lagi agak kering, nggak ada sayur-sayurannya, biasanya suka aku tambahin ijo-ijo lah ya, apa kek ditambahin brokoli kek, atau enggak juga jagung gitu. Nah karena yang udah ABG males bangun gitu kan, pikirnya udah tinggal apa namanya tinggal nyuap aja. Bagi yang kecil ya, yang kecil tuh males makan kan, jadi semuanya udah lengkap tuh biasanya di satu saja. Tapi kalau melihat postur tubuh Eva Yunizar ini kan sehat bugar ya. Apa mungkin ada tips bagi pemirsa di rumah menjaga apa namanya? Menjaga stamina loh ini agar di tengah on pandemi fire loh. gitu ya. Biasanya sih itu sih ya, jadi yang wajib tuh ya kalau pagi harus makan nasi. Jadi kalau pada saat sahur tuh harus ada nasinya yang jelas. Terus minum air putih yang banyak sih pastinya. Karena kan kadang-kadang sebenarnya banyak orang nggak memilih nasi goreng untuk sahur karena memang berminyak sekali sebetulnya kan. Makanya kita netralisir sama air putih. Terus kadang-kadang juga disediain buah juga sih, ada jeruk misalnya, atau potongan melon, atau juga biasanya ada semangka. Mbak Eva, ini kan menunya nasi goreng ini kan semua orang bisa bikin, tapi biasanya yang khas selalu harus disediakan jika puasa misalnya sahur atau buka puasa, yang biasanya requestan anak-anak atau suami yang paling harus ada setiap tahun apa? Chicken katsu. Chicken katsu emang bisa bikin Mbak Eva? Bisa dong. Wih, hebat banget. Nggak susah loh itu. Itu nasi goreng jangan-jangan kosong lagi tuh. Iya, jangan sampai Mungkin sambil gosong ya. diaduk kali ya. Jadi ini nasi goreng masih kuning ya? Kok Mbak kuning sih nggak ada kecapnya ya Mbak Eva? Pakai kecap. Pakai kecap. Nah, misalnya Oke. Ini sekarang prosesnya tinggal dihidangkan. Nggak, ini udah siap dihidangkan nih. Nggak pakai irisan cabe karena kan pedes ya, Takut takutnya sakit anak perut kecil ya? tuh suka nggak kuat. Gimana yang di studio udah pada sahur belum? Ya kita udah dong. Kita tadi ya. sahur dong, menu kita adalah nasi rendang dong. Gak mau kalah sama Eva Yunizar nih. Nasi goreng. Kita lengkap, tapi Mbak Eva ini kan anaknya kan masih kecil-kecil, masih pada sekolah. Biasanya PR banget nggak sih kalau bangunin anak-anak itu, ada tipsnya nggak? Apalagi saat pandemi ya, seperti sekarang ini ya, karena mereka tuh relatif tidur lebih malam lagi gitu. Komitmen aja sih, kalau memang mereka tidur malam, mereka pagi tuh harus bangun, dan alhamdulillahnya anak-anakku itu pada penurut ya, jadi agak
jarang merengek. Mungkin karena ayahnya tuh agak galak gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka mulai ngeluh-ngeluh, matanya melotot dikit dia langsung oh bangun gitu, langsung gitu sih. Ini ngomongin soal pandemi ini sebentar lagi katanya sekolah akan buka. Ini kira-kira gimana Mbak Eva? Takut atau homeschooling aja deh saking takutnya misalnya? Punya skenario itu nggak? Enggak sih, kalau homeschooling mungkin enggak ya. Cuman ya mungkin kita harus mengikuti prosedur yang nanti disiapin oleh sekolah tentunya juga yang diatur oleh pemerintah. Nah, nanti kita ikuti aja itu prosedurnya gitu. Semoga kalau memang nanti kita udah selesaikan PSBB ini, pemerintah juga sudah menyiapkan mekanisme prosedur SOP kesehatan gitu ya, yang akhirnya nggak membuat kita semua takut sih. Ini kan ramai sekali ya, warga masyarakat, ya Eva kita lihat ya. Ramai sekali ya warga masyarakat kita lihat masih banyak kita temukan di pasar-pasar berjubel-jubel untuk membeli baju lebaran. Itu mungkin ada apa ya, himbauan mungkin ya bagi teman-teman kita yang masih ini kurang membatasi social distancing atau belum menaati hal itu? Iya ya, mungkin kita harus tahu ya bahwa memang PSBB itu tujuannya adalah buat kita sendiri sebetulnya. Yang kita korbankan itu sebetulnya sedikit gitu kalau dibandingkan dengan apa yang kita buat apabila kita kemudian berkumpul di tempat yang penuh dengan keramaian, karena pada akhirnya kita akan mencelakakan orang lain. Kalaupun juga misalnya kita tidak misalnya bisa potensinya kita bisa tertular. Kalaupun kemudian kita adalah bagian dari OTG gitu ya, orang tanpa gejala, kita bisa menularkan ke orang lain. Nah, karena kan kita tahu bahwa COVID-19 ini salah satu yang bisa mengurangi penyebarannya adalah tidak berkumpul, tidak berkerumun, menjaga jarak, physical distancing, kemudian menjaga protokol kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker, dan lain sebagainya. Karena ujung-ujungnya selain kita merugikan orang lain, menularkan orang lain, juga kita akan mempersulit pahlawan-pahlawan kita, para tenaga medis kita yang memang sampai saat ini sudah kewalahan. Bahkan kita sudah lihat ya, banyak kan sekarang tenaga medis yang akhirnya sampai sudah protes, sampai terserah gitu, sampai dari terserah gitu kan. Ya makanya digaungkan tunda mudik ya sampai sekarang ini. Mbak Eva, terakhir nih Mbak Eva, ini kan udah mau lebaran, biasanya lebaran kita selalu liburan, begitu-begitu ketemu orang, salam-salaman. Ini singkat aja, kira-kira rencana lebaran ini akan ngapain dengan keluarga? Di rumah aja sih yang jelas, karena kan silaturahmi itu kan memang akan lebih nikmat kalau kita bertemu, nyobain makanannya, kerabat kita gitu ya, kayak di setiap rumah nanti cobain makan opor lagi, ketupat lagi, dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini kan zaman teknologi. Jadi silaturahmi itu kan bisa dilakukan lewat online gitu kan. Ada berbagai aplikasi yang bisa digunakan, dan itu tidak mengurangi rasa silaturahmi itu sendiri kan. Poinnya adalah kita saling berbagi gitu ya, berbagi kabar, berbagi cerita, dan itu sudah sangat dimudahkan sampai saat ini gitu. Dan gak ada salahnya sih sebetulnya kita ikut membantu diri kita dan juga membantu pemerintah untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19 ini dengan cara ya di rumah aja. Dan ini tantangan loh, dan ini menarik, dan ini bisa kita catat sebagai sejarah dan yang mungkin nggak semua generasi mengalami gitu loh. Jadi lebaran di rumah, kita juga nanti akan melihat tantangan ayah gitu ya, atau imam-imam nih, bapak-bapak muda nih nanti mungkin bisa mulai dicari referensinya bagaimana cara melakukan sholat id berjamaah di rumah gitu kan. Nanti ada khutbahnya katanya kan. Sebetulnya jadi jangan dibuat terlalu takut, jangan dibuat terlalu rumit, cari referensi yang tepat kepada orang yang berilmu tentunya, dan please stay at home, jangan mudik. Baik, terima kasih Mbak pesan Eva. dari senior anchor CNN Indonesia Eva Yunizar dengan sahur ala nasi gorengnya itu di pagi hari ini. Iya, aduh jadi dengan kebayang pesan-pesan ngelihatnya. tunda mudik tadi juga. Oke, terima kasih Mbak Eva.